Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Semusim telah berlalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru dan selamat menikmati hari-hari ke depan. Dan banyak orang akhir-akhir ini merasa takut. Kenapa? Karena pandemi COVID-19. Kelihatannya mah
bukannya berakhir malah nambah kalau kita lihat berita baik di Jakarta maupun di kota-kota lain. Tapi kalau kita di dalam Tuhan gak perlu takut. Gak kerasa tahun 2020 sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita perlu mengucap syukur. Kesulitan, masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya dari itu saya ingin menghimbau kita semua, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur 2020 kita sudah lewati dan kita sudah memasuki minggu kedua untuk 2021. Nggak perlu takut karena kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bu, itu mah teori, tapi prakteknya gimana? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang kena COVID? Kenapa seolah-olah ini teori rencana Tuhan penuh dengan harapan? Kenapa banyak yang mengalami penderitaan seolah-olah nggak ada harapan? Itu pemikiran kita sebagai manusia. Pertanyaan sebagai manusiawi wajar. Tapi kita harus tahu bahwa di pihak Tuhan gak pernah salah. Oleh sebab itu kita belajar pegang firman Tuhan. Kita gak perlu misalnya menghakimi mereka hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang kena COVID. Kita gak perlu hakimi mereka. Yang jelas bahwa kita tahu bahwa Tuhan, di pihak Tuhan gak pernah salah. Oleh sebab itu saya menghimbau, biarlah Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Kita mau lakukan bagian kita dan Tuhan mau lakukan bagian Tuhan melindungi kita. Ya, kalau kita lakukan bagian kita seperti sekarang pandemi lebih merajalela, ya kita lakukan bagian kita apa? Mengikuti peraturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, supaya firman Tuhan ini ya dan amin berlaku bagi hidup kita, yaitu Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Rancangan 2020 kita mana tahu ada pandemi, dan sekarang memasuki 2021 belum juga berakhir, tapi kita mau berdoa bersama-sama. Yang penting kita lakukan bagian kita, mengikuti protokol kesehatan, supaya iblis gak ada celah untuk masuk dalam hidup kita. Maka perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yakin, seyakin-yakinnya. Bagian kita melakukan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang menaikkan imun tubuh, vitamin, supaya tidak terkena COVID-19. Dan saya mau bagikan firman Tuhan ini bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera. Kenapa banyak orang yang hilang damai sejahtera? Pasti dia kasih kesempatan bagi iblis masuk di celah-celah kekurangan kelemahan dia, sehingga damai sejahtera dicuri oleh iblis. Jadi seolah-olah firman Tuhan ini gak berlaku, bukan damai sejahtera lagi dari Tuhan. Yang ada mah hawanya panas, iblis ambil alih. Nah kita kalau sudah begitu gimana caranya? Kita kembali, kita datang, Tuhan tolong saya. Tadi saya hilang damai sejahtera karena saya kasih celah buat iblis. Masuk lewat kelemahan saya. Hari ini Tuhan, sekarang juga saya mau Tuhan menerima rancangan damai sejahtera, rancangan penuh dengan harapan yang daripadamu. Saya mau terima firman ini, saya mau responnya ya dan amin. Supaya itu terjadi dalam hidup saya dalam nama Yesus. Pasti terjadi. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya, rencana Tuhan tidak terjadi secara kebetulan.
Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini Ayub ketika dia menderita, dia masih bisa ngomong seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita pegang janji firman Tuhan, ya dan amin, kita responi, itu berlaku dalam hidup kita. Itu terjadi dalam hidup kita. Tapi walaupun firman Tuhan yang kita baca seolah-olah seperti ini tidak ada rencana Tuhan yang gagal, rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan, kalau kita meresponinya tiis-tiis aja atau kurang meresponinya, ya nggak akan terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau dengar firman Tuhan, belajar untuk meresponinya, maka itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, tidak mungkin dia luput dari semua masalah dan persoalan. Karena selama masih ada di dunia ini, teman kita masalah, teman kita persoalan, penderitaan. Karena dunia ini memang sudah di bawah kuasa iblis. Tapi bagaimana caranya respon kita terhadap firman Tuhan? Kita harus imani bahwa itu juga berlaku dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita responi pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah pada saat kita baca itu hanya kita dengan Tuhan, kita fokus. Maka dari itu firman itu ya dan amin, dan kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iman kita bangkit, dikuatkan, diteguhkan. Dan masalah yang terjadi walaupun di depan mata belum kelihatan solusinya, tapi kalau kita sudah dapat firman Tuhan, apalagi kita tahu ini Ayub berbicara bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin Tuhan, saya gak takut menghadapi 2021 karena saya tahu tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup saya, dalam nama Yesus. Amin. Kemudian yang berikut, bagaimana supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Gimana? Kita lihat, kita perlu berdoa, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Saya tadi bagikan kita perlu responi. Lewat apa? Lewat doa. Dalam Yeremia 29 ayat 12 kita lihat bersama-sama ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah ini tuh Tuhan berbicara. Jadi kita perlu responi. Lewat apa? Doa, berseru kepadaku. Apabila kamu berseru kepadaku, dengan kata lain, datang berdoa kepada Tuhan, tolong saya, ini masalah saya butuh pertolonganmu, saya butuh kekuatanmu, saya butuh hikmatmu untuk menolong saya supaya saya bisa ambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, bukan keputusan saya, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Nah itu perlu berdoa. Kemudian yang berikut, bertanya kepada Tuhan, meresponi tadi lewat doa, sekarang yang berikut bertanya kepada Tuhan. Kalau ada masalah, Tuhan ini gimana? Bukan bilang, aduh tentingan masalah ini belum selesai satu, sudah datang lagi yang lain, terus bertubi-tubi, Tuhan gak adil. Tuhan sangat adil, yang suka salah di pihak kita. Jadi berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan situasi, berhenti menyalahkan diri sendiri, tapi datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 23, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan dalam doa, bertanya kepada Tuhan. Cari Tuhan. Lalu Tuhan ini gimana ya? Kenapa sakit saya begini? Kenapa masalah saya
bertubi-tubi seperti ini. Tolong saya Tuhan. Nah, begitu pasti Allah kita Allah yang hidup. Ketika kita bertanya, Dia pasti menjawab. Makanya pastikan hidup kita intim dengan Tuhan, supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, yang kita dengar diri sendiri atau suara iblis. Karena suara Tuhan dengan suara hati kita beti alias beda tipis. Maka dari itu kita perlu intim dengan Tuhan supaya kita bisa membedakan mana suara saya, mana suara Tuhan, mana suara iblis. Karena beda tipis. Kalau suara iblis sudah jelas mendatangkan ketakutan, mengintimidasi, membawa kehancuran, nah itu iblis. Kalau suara kita dengan suara Tuhan itu beda tipis. Makanya perlu intim dengan Tuhan, bertanya. Kalau belum mengerti boleh bertanya berulang-ulang kepada Tuhan dalam keadaan kusuk, pujian, penyembahan, doa. Kemudian bertanya. Dia Allah yang hidup. Ketika kita bertanya Dia pasti menjawab. Itu pengalaman saya secara pribadi. Kalau saya bertanya nggak pernah Tuhan nggak jawab. Selalu Tuhan jawab. Kemudian yang berikut. Tuhan sudah merencanakan sejak dari kandungan. Itu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat bersama-sama Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Nah, kita bisa aplikasi dalam hidup kita. Dalam poin ini Tuhan sudah merencanakan sejak dari kandungan. Tuhan sendiri yang berkata, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Firman Tuhan yang menjadikan saya dan saudara. Dikatakan Dia yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Dia menciptakan kita sejak dalam kandungan. Kemudian Dia sudah pilih kita menjadi anaknya, menjadi hambanya. Jadi gak perlu takut menghadapi apapun. Yang penting kita libatkan Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Kita gak perlu takut. Apapun masalah persoalan, mau besar, kecil, sedang, besar sekali, nggak perlu takut. Kenapa? Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Itu yang saya bilang, libatkan Tuhan. Belum lama ini kita belajar bersama-sama merayakan perayaan Natal. Bahwa Dia Allah Immanuel, berarti Allah beserta kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan apapun, bahkan menghadapi tahun 2021, nggak perlu takut. Bapak Ibu yang punya anak sekolah mungkin bergumul dengan dana biaya pendidikan, nggak perlu takut. Ajak anak berdoa bersama-sama. Kalau Tuhan kasih berkat buat anak, Dia akan penuhi semua kebutuhan anak-anak dalam nama Yesus. Nah, itu kita respon nih. Kemudian kita lihat firman Tuhan yang terakhir dalam Yesaya 46 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan sudah merencanakan kita sejak dari kandungan. Sudah ada dalam rancangannya apa aja yang kita harus lakukan, apa aja rencananya dalam hidup kita yang bagus, yang indah-indah supaya tergenapi. Kenapa dalam perjalanan
ada mengalami hal-hal yang gak enak, itu membentuk karakter kita yang gak enak, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kikis abis supaya ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, menerima dan tergenapi rencana Tuhan dalam hidup kita yang indah-indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan, dan lain-lain semua janji-janji firman Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, itu semua bisa tergenapi, dan pada saat tergenapi dalam hidup kita, kita tetap rendah hati. Kalau orang misalnya, wah hebat kamu ya dipakai Tuhan, wah hebat kamu ya sukses, kita bisa menjawab mereka, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bukan karena saya, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena anugerah Tuhan. Makanya saya bisa ada seperti saya sekarang ini. Saya mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara ketika saya masih muda. Saya mengikuti persekutuan. Kemudian kami ikut retreat bersama-sama. Di situ Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan mau pakai saya. Nah, maka dari itu saya mulai mempersiapkan diri. Saya ikut seminar, saya ikut persekutuan A, B, C untuk memperkaya supaya rohani saya bertumbuh, untuk memperlengkapi. Kemudian saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian saya sekolah Alkitab karena saya tahu Tuhan sudah berbicara untuk memakai saya. Bagian saya memperlengkapi diri, bagian saya memperbesar kapasitas saya. Kalau saya diam-diam aja, walaupun rencana Tuhan wow luar biasa buat saya, mungkin gak akan tergenapi semuanya. Kenapa? Karena respon saya tiis. Tapi ketika saya responnya, yes Tuhan, saya mau. Ini saya Tuhan. Sekarang saya harus bagaimana? Ya disuruh ikut seminar, sekolah. Jadi setiap kita harus tahu rencana Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa meresponinya dengan maksimal, dan itu tergenapi dalam hidup kita secara maksimal di dalam nama Yesus. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami ada rancangan damai sejahtera. Rencana-Mu dalam hidup kami adalah rencana yang penuh dengan harapan di dalam nama Yesus. Dan kalau kami ingin supaya rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami harus mencari Engkau lewat berdoa, lewat baca firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat kami intim dengan Engkau sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu dan kami tidak salah melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini sehingga rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami, dan rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, hamba mau serahkan setiap masalah mereka yang mereka hadapi saat ini. Engkau tolong mereka supaya mereka tidak takut menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Mungkin ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, mungkin yang ada mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau tolong,
Engkau sendiri yang pulihkan Tuhan, supaya mereka mau mencari Engkau sungguh-sungguh, bertanya sungguh-sungguh kepadamu, hikmat-Mu menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengatasinya dengan cara-Mu, dan mereka boleh keluar dari kesulitan. Mereka dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka penuhi, yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Semuanya terpenuhi karena mereka mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba mau serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Apapun sekarang ini yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan semuanya dengan begitu baik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, ku bersyukur waktu-Mu yang terbaik. Oh Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan akhiri
ibadah kita pada hari ini, saya undang kita untuk mengangkat tangan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam ibadah ini. Dan sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripadamu di dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, bahkan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.